Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Intan Melinda dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun. Adanya pemberontakan atau pembentukan PDR. Pada awal tahun 1948, Amir Syarifuddin berbalik menjadi pihak oposisi terhadap pemerintahan Hatta. Untuk memperkuat, maka tanggal 26 Februari 1948 ia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ia mempersatukan seluruh golongan sosialis, kiri, dan komunis. Anggota FDR terdiri atas beberapa. Yang pertama ada PBI, PKI, Pesindo, dan Sarbulpri. Selanjutnya ada kedatangan musuh. Pada bulan Agustus 1948, tiba tokoh komunis Indonesia dari Moskwa bernama Surito dan Soekarto atau Musso. Musso sebelumnya adalah tokoh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selanjutnya ada agitasi politik PKI. Untuk mengacaukan Surakarta, maka PKI atau FDR memprovokasikan terjadinya pertentangan antara tentara divisi Siliwangi dengan pasukan TNI di daerah Surakarta. Konflik di Solo menyebabkan tewasnya Dr. Muwardi, pemimpin Gerakan Rakyat Revolusioner. Selanjutnya ada yang keempat, pemberontakan PKI Madiun. Puncak agitasi politik PKI adalah diproklamasikannya berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia oleh tokoh PKI Musso di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Tindakan tersebut bertujuan untuk meruntuhkan Negara Republik Indonesia untuk digantikan dengan pemerintah PKI yang berideologi komunis. Selanjutnya yang B, Gerakan Darul Islam Tentara Islam di Indonesia. Yang pertama ada Gerakan DITII di Jawa Barat. Gagasan mendirikan Negara Islam Indonesia sejak tahun 1942, tokoh DITII Castro Suwiryo berencana mendirikan sebuah negara Islam di daerah Jawa Barat. Pada masa pendudukan Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan, Castro Suwiryo menjadi anggota Masyumi dan menjadi sekretaris satu partai Masyumi. Yang kedua ada Gerakan DITII di Kalimantan. Setelah Castro Suwiryo memproklamasikan Gerakan DITII di Jawa Barat, di daerah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar, seorang bekas letnan II TNI, memproklamasikan berdirinya Gerakan DITII Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari Gerakan DITII Castro Suwiryo di Jawa Barat. Yang ketiga, ada Gerakan di DITII di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, pada tanggal 23 Agustus 1949, diproklamasikannya berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII dan Tentara Islam Indonesia atau TII oleh Amir Fattah di desa Pangarasan, Tegal, Jawa Tengah. Amir Fattah adalah komandan Laskar Hizbullah di daerah Tulogan. Pada pertempuran 10 November 1945, Sidoarjo dan Mojokerto di Jawa Tengah. Yang keempat ada Gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Lahirnya Gerakan Kahar Muzakar ini berawal dari timbulnya rasa kecewa Kahar Muzakar karena permintaannya agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpinnya tidak dibubarkan, namun dimasukkan ke dalam Brigade Hasanuddin yang akan ia pimpin ditolak pemerintah. Yang kelima ada Gerakan DITII di Aceh. Pengaruh DITII Castro Suwiryo juga menyebabkan terjadinya gerakan separatis di Aceh. Pada tanggal 20 September 1953, tokoh Aceh bernama Daud Beru memproklamasikan berdirinya Negara Islam Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia Castro Suwiryo.
Selanjutnya ada yang C, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan APRA atau singkatannya Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling merupakan gerakan separatis pertama yang muncul selama masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Gerakan APRA didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Tujuannya, APRA dan kaum kolonialis Belanda yang mendukung gerakan tersebut adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan kesatuan tentara yang terdiri atas bekas anggota KNIL di negara-negara bagian RIS. Selanjutnya ada yang D, Pemberontakan Andi Aziz. Salah satu gangguan keamanan yang terjadi pada masa RIS adalah pemberontakan Kapten Andi Aziz di Makassar, Sulawesi Selatan, yang bertujuan menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari Kesatuan TNI ke Sulawesi Selatan. Sebelum menjadi anggota APRIS, Kapten Andi Aziz adalah perwira KNIL atau KNIL berpangkat Letnan 2 yang bertugas sebagai ajudan wali negara Indonesia Timur atau NIT. Yang selanjutnya E, Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Gangguan keamanan terakhir yang dihadapi RIS dan berlanjut sampai masa RI adalah timbulnya gerakan separatisme yang bertujuan untuk membentuk negara Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS didirikan pada tanggal 25 April 1950 oleh bekas Jaksa Agung NIT Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil yang merasa tidak puas dengan terjadinya proses kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pasca KMB. Selanjutnya yang F ada pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang pertama adalah latar belakangnya. Setelah bangsa Indonesia kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, kondisi stabilitas negara belum juga pulih karena munculnya pemberontakan DITII dan timbulnya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat di daerah-daerah. Yang kedua ada berdirinya PRRI atau Permesta. Karena merasa kecewa terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat, maka pada tanggal 15 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng Mbah Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya. Dibentuknya PRRI oleh tokoh-tokoh Dewan Banteng tersebut menandai meletusnya pemberontakan PRRI di Sumatera. Yang ketiga ada penumpasan gerakan PRRI di Permesta. Dengan diproklamasikannya gerakan PRRI atau Permesta, maka pemerintah RI memutuskan segera menyelesaikan dengan kekuatan militer. Untuk menumpas pemberontakan PRRI, pemerintah mempersiapkan operasi militer gabungan yang terdiri atas unsur TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Operasi gabungan TNI dinama Operasi 17 Agustus dan dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Yang terakhir ada peristiwa gerakan 30 September PKI. G30 SPKI ini adalah gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis. Untuk mencapai tujuannya tersebut, PKI tidak segan-segan menghalalkan segala cara seperti menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Untuk melaksanakan tujuannya, PKI melakukan beberapa langkah. Yang pertama ada meluasnya pengaruh PKI. Sejak konsep demokrasi terpimpin dilaksanakan di Indonesia, kegiatan politik didominasi oleh PKI. Perkembangan politik pada saat itu didasarkan pada pelaksanaan ide Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Yang kedua ada prolog pemberontakan G30 SPKI. Yang pertama ada agitasi dan propaganda. Rangkaian aksi massa PKI dalam rangka menciptakan situasi ofensif revolusioner lebih ditingkatkan lagi melalui aksi agitasi dan propaganda dengan tujuan untuk memprovokasi emosi massa. Yang kedua ada
isu Dewan Jenderal. Dalam rangka mendiskreditkan pihak TNI AD, maka PKI melancarkan isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal diciptakan oleh Biro Khusus PKI sebagai sarana perang urat saraf untuk menciptakan citra buruk terhadap pimpinan TNI AD di mata masyarakat. Yang ketiga ada isu dokumen Guildshirt. Bersamaan dengan penyebar luasan isu Dewan Jenderal, tersiar pula isu adanya dokumen Guildshirt. Guildshirt atau Sir Andrew Guildshirt adalah duta besar Inggris di Jakarta yang bertugas pada tahun 1963 sampai 1966. Yang keempat ada pembentukan angkatan kelima. Saya melakukan tindakan-tindakan di atas untuk merealisasikan tujuannya, maka PKI menggunakan strategi ganda, yakni menggunakan cara-cara parlementer dan menggunakan cara kekerasan atau kudeta. Yang ketiga, pelaksanaan G30 SPKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 01.30 WIB, Letkol Untung bersama Syam Pono, Brigjen TNI Suparjo, dan Kolonel Latif tiba di Lubang Buaya. Ia memberikan perintah kepada semua komandan pasukan agar segera berangkat menuju sasaran masing-masing yang telah ditetapkan dan menetapkan Pondok Gede sebagai daerah pemunduran. Untuk melaksanakan operasi maka dibentuklah beberapa pasukan. Yang pertama ada pasukan Pasopati yang bertugas menculik para pimpinan TNI AD dan membawanya ke Lubang Buaya. Yang kedua ada pasukan Bima Sakti, dipimpin oleh Kapten Suradi yang bertugas menguasai Jakarta yang telah dibagi menjadi 6 sektor. Yang ketiga ada pasukan Gatot Kaca sebagai pasukan cadangan yang bertugas menampung tawanan hasil penculikan dan melaksanakan pembunuhan serta penguburan korban-korban penculikan. Beberapa ada 3 perwira tinggi Angkatan Darat yang diisukan terkait dengan Dewan Jenderal, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen Haryono, MT, dan Brigjen Penjahitan dibunuh di rumahnya, sedangkan Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Siswo Miharjo, dan Letu Pire Tendean dibawa ke Lubang Buaya. Selanjutnya, mereka dibunuh serta ditimbun dengan sampah guna menghilangkan jejak. Yang keempat ada penumpasan gerakan G30 SPKI. Menghadapi situasi politik yang panas tersebut, Presiden Soekarno berangkat menuju Halim Perdana Kusuma. Beliau segera mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan memelihara persatuan serta kesatuan bangsa. Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat mengambil alih komando Angkatan Darat karena belum adanya kepastian mengenai Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat. Yang kelima ada reaksi terhadap pemberontakan G30 SPKI. Dengan dipelopori oleh kami atau KAMI dan KAPPI yang tergabung dalam Front Pancasila, maka pada tanggal 12 Januari 1966, rakyat melancarkan aksi di halaman gedung DPR GR dan mengajukan 3 buah tuntutan yang kemudian dikenal dengan nama Trituntutan Rakyat atau Tritura, yang berisi yang pertama pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, yang ketiga penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.